Sudah, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Sekarang kita ngomongin adaptive expectation. Masih ingat ini persamaan apa, teman-teman? Ini persamaan. Kurva Philip. Oke, terima kasih buat yang respon. Ini persamaan kurva Phillips, gitu ya, Phillips curve yang bilang bahwa inflasi, gitu ya, itu dipengaruhi oleh expected inflation, kemudian unemployment, ya, bagiannya ini, yang ini adalah supply shock, gitu ya. Kemarin kita udah bahas sisi mengenai unemployment, di mana UN, gitu ya, natural rate of unemployment itu adalah keadaan di mana ada pengangguran alamiah, gitu ya. Pengangguran alamiah itu pasti ada, yaitu isinya adalah pengangguran struktural sama pengangguran friksional. Oke. Jadi ada hubungan antara unemployment dengan si inflasi. Nah, sekarang kita akan lihat dua bagian yang lainnya. Yang pertama kita lihat ini dulu nih. Kalau teman-teman udah tahu nih shocks, gitu ya. Sekarang kita lihat ini si apa sih ini ekspektasi, ya, apa sih expected inflation itu, ya, oke. Sekarang kita bilang gini, ketika unemployment-nya tetap, gitu ya, maksudnya unemployment sama dengan natural rate of unemployment, maka bagian ini akan nol, oke, artinya tidak akan berpengaruh terhadap inflasi. Sedangkan ketika bagian ini tidak ada shock, maka dia juga nol. Oke, maka satu-satunya hal yang akan mempengaruhi inflasi, oke, ketika ekonomi sudah dalam kondisi ideal, di mana unemployment, di mana labor force terserap semua, maka satu-satunya yang akan mempengaruhi inflasi adalah ekspektasi. Oke, ekspektasi. Nah, bagaimana cara kita melihat ekspektasi masyarakat atau ekspektasi ekonomi dalam persamaan ini? Oke. Yang pertama, kita akan bahas mengenai namanya adaptive expectation. Ya. Orang-orang akan berekspektasi level inflasi itu sama dengan inflasi tahun sebelumnya. Orang-orang akan berprediksi bahwa inflasi tahun ini itu sama dengan inflasi tahun sebelumnya. Jadi ini yang paling mudah, ya. Ketika tahun ini inflasi kita 5%, maka yang paling mungkin, yang paling logis adalah memperkirakan bahwa tahun ini juga akan ada inflasi sebesar 5%. Namanya adaptive expectation, di mana persamaan ini bilang bahwa ekspektasi inflasi tahun ini itu dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi tahun sebelumnya. Ini cocok sama konsep ketika kita ngomongin price. Oke. Kalau perusahaan fix ini akan menentukan harga, maka dia akan mendasarkan pada expected price-nya, gitu ya. Ketika ini kita ngomongin ini ketika kita sedang membahas atau merumuskan kurva agregat supply. Oke, teman-teman. Sip. Nah, kemudian apa hubungannya, gitu ya? Apa artinya bahwa ternyata seandainya masyarakat mengekspektasi terjadi inflasi, maka kejadian tuh inflasi. Kenapa, Mang? Ketika masyarakat memikirkan bahwa ekspektasi saya bahwa inflasi tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. Ini yang pertama. Bahwa perusahaan yang fixed price firms akan menentukan harganya sesuai dengan ekspektasinya. Kita bisa lihat bahwa si antara kurva agregat supply sama kurva Phillips ini memang satu obrolan. Ya.
satu sudut pandang, cuman kita lihat dari gaya yang berbeda. Jadi, ketika si Agri Supply bilang bahwa price itu tergantung oleh price expected price, maka sama. Inflasi juga ada hubungannya dengan ekspektasi. Oke. Makanya buku McKinsey bilang pakai istilah yang sangat bagus, itu katanya ada Pak, suaranya tidak terdengar, Pak. saya kedengaran ya? Oh, sudah, Pak, sudah terdengar, Pak. Oh, tadi putus ya? Saya mana nih? Yang bilang Baik, Pak. Ya, pokoknya sampai sini lah. Oke. Nah, di Menkin itu ngomong bahwa ada istilah bagus. Itu bilang bahwa ada inersia. Inersia itu kalau nggak salah kalau saya nonton film apa ya, Star Wars atau Star Trek gitu ya, itu perubahan gaya bangsa di hampir menuju bulan ya, keluar dari atmosfer kita, yang keluar dari gravitasi bumi, maka asteroid terus terbang ke sana sini gitu kan ya. Nah itu namanya inersia. Setahu saya itu inersia itu. Ketika saya nonton film apa tuh, Star Wars atau Star Trek lupa. Sama, si Menki bilang bahwa inflasi ini juga punya inersia, ya, kecenderungan untuk selalu bergerak. Dari mana kecenderungan itu datang? Kecenderungannya datang dari ekspektasi. Dari expected inflation ini. Jadi meskipun unemployment-nya sudah ada di titik yang optimal dan tidak ada shock, tapi kalau masyarakat tetap ekspektasi bahwa inflasi itu akan terjadi, maka akan terjadi inflasi. Gimana intinya? Kita lihat di sticky price model, ya, bahwa fixed price firms itu akan menentukan harganya berdasarkan ekspektasi harga. Gitu ya. Oke, sip. Saya mau geser dikit. Silau. Oke. Nah, kenapa? Apa implikasinya bahwa si Menki bilang kalau memang tidak ditekan oleh adanya shock atau tidak diperbaiki dengan faktor lain, maka akan selalu ada inflasi. Gitu kata si Menki. Kok bisa? Apakah mungkin terjadi karena agregat demand dan agregat supply selalu bergeser? Ya. Jawaban pertama, kenapa agregat supply bergeser? Karena adanya expected price yang selalu naik. Ini. Expected price selalu naik. Kalau dia memakai ekspektasi tahun sebelumnya, maka akan naik terus nih, konstan. Kalau dari 5%, 5% terus. Kalau tiba-tiba naik jadi 10%, maka dia akan berharap tahun depannya juga 10%. Jadi agregat supply akan terdorong terus ke atas. Dan hal ini juga ini oleh kenaikan agregat demand. Agregat demand juga geser. Ya, salah satu contohnya karena ada persisten kenaikan jumlah uang yang beredar untuk mengikuti kenaikan harga. Oke. Nah, di sini si Menki bilangnya bahwa ada persisten upward. Nah, upward-nya artinya ke atas, ya enggak? Bukan ke kanan gitu ya. Kalau seperti sekarang saya sebagai apa biasanya ke kanan atau ke kiri. Tapi di buku bilangnya upward. Nah, kalau upward, maka artinya beda nih pergerakan si agregat demand sama agregat supply. Ini agregat demand sini. Upward-nya ke kanan atau ke kiri? Kalau agregat demand berarti. Kalau kita bilang Kiri. upward, agregat demand ke kiri atau ke kanan? Upward, ke atas. Kiri, Pak. Kiri, Pak. Ke kiri. Upward. Kanan. Ke kanan, Pak. Kanan, Pak. Nah, kalau kita ke kiri kan seperti ini. Ini semakin ke bawah atau semakin ke atas? Bawah. Makin ke bawah.
Oke. Jadi kalau kita ngomong upward, berarti kita mau geser ke atas nih. Maka karena kurvanya agregat demand itu downward sloping, gitu kan ya, maka pergeserannya, oke, pergeserannya adalah ke kanan. Ya, saya ulang ya. Nih, agregat demand seperti ini nih. Ya, ini agregat demand. Sehingga bagian di atasnya itu pasti yang ada di bagian cengkungan di sini nih, gitu ya. Oke, maka pergeseran upwardnya agregat demand pasti ke kanan. Kalau agregat supply, kita ngomongin agregat supply, gitu ya. Ini agregat supply. Maka bagian atasnya ada di sisi sini. Oke, maka pergeseran dia ke kiri atau ke kanan? Kiri. Oke, saya rasa jawabannya ketemu. Jadi bukan lagi bergeser ke kanan atau ke kiri seperti yang sering saya ungkapkan kalau di main pakai upward. Berarti dua-duanya upward, selalu bergerak ke atas. Misalnya, ini agregat demand, ini agregat supply. Equilibrium pertama ada di titik ini, teman-teman. Ya, nah, kemudian agregat demand bergeser. Contohnya adalah misalnya karena ada kenaikan jumlah uang yang beredar. Ya. Ini akan direspon dengan kenaikan agregat supply juga, karena ada ekspektasi harga yang naik. Oke. Maka pergeseran upward dari agregat demand sama agregat supply tidak violates atau tidak melanggar ketentuan bahwa long run agregat supply itu pasti vertikal. Sehingga dalam jangka panjang, gitu ya, pergeseran agregat demand sama agregat supply itu tidak merubah Y natural. Tapi yang berubah adalah harga. Oke, harga tadi equilibrium di sini naik sampai di sini. Oke, ini makanya dibilang ada inersia. Ada inflasi yang terjadi begitu aja karena ekspektasi. Harganya naik dari sini ke sini. Karena kenaikan harga kita interpretasikan dengan inflasi. Oke? Oke. Tapi apakah semua orang berpikir menggunakan adaptive expectation gitu ya? Nah, Robert Lucas gitu ya, ekonom dari tahun 70-an lah ya, itu mengembangkan namanya rational expectation. Ya, RATEX biasanya gitu. Kita bahasa praktisnya kita bilang RATEX. Rational expectation ini bilang bahwa semua orang di ekonomi itu melek ekonomi. Ya. Mereka memaximize profit atau maximize utility, dan mereka juga minimize cost. Jadi semuanya melek ekonomi, ngerti lah. Mengerti tentang indikator-indikator ekonomi, apa itu GDP, apa itu GNP, apa itu inflasi. Oke. Sehingga semua orang bereaksi terhadap informasi itu secara rasional. Oke. Ini asumsi yang sangat kuat gitu ya. Asumsi yang saya nggak bilang berlebihan, tapi bold lah, setiap berani. Gitu ya. Kenapa? Karena rational ekspektasi ini memudahkan model-model atau persamaan untuk diinterpretasikan. Ya. Orang-orang tahu ekonomi, punya informasi yang lengkap. Mereka bisa, kalau sekarang Indonesia nambah jumlah orang beredar, tingkat suku bunga turun nih. Nah, misalnya gitu. Semuanya belajar mengenai SLM. Gitu. Jadi tahu kalau ada kebijakan apa, orang-orang merespon secara rasional. Itu adalah asumsi rational expectation. Yang kedua, semua pasar adalah efisien. Apa artinya? Kalau tiba-tiba terjadi lonjakan permintaan, output naik, demand untuk labor naik, maka harga bisa langsung menyesuaikan, baik gaji maupun harga. Oke, jadi asumsinya kuat nih. Satu, semua orang harus bereaksi secara rasional. Yang kedua, bahwa ekonomi bekerja secara efisien. Ini kalau boleh saya ulang, ini seperti pemikiran school yang mana nih? Mazhab ekonomi yang mana? Siapa? Ratex ini kalau lihat dari asumsi ini seperti apa nih?
Ya. Kalau ada pasar bisa langsung beradaptasi dengan segera. Klasik. Klasik, oke. Price itu bisa mengikuti. Oke, makanya si Robert Lucas ini yang mengeluarkan Ratex ini, bukan mengeluarkan ya, pionirnya mungkin tahun 50-an lah, John Moores, cuma dia nggak begitu terkenal. Tapi ketika di-develop sama Robert Lucas, gitu, terus dia bikin tulisan yang sangat bagus, yang mengkritik kebijakan Amerika Serikat, jadi terkenal nih, rational expectation. Oke, di mana dia menganggap bahwa semua orang, gitu ya, itu merespon dengan rasional. Oke, ini adalah mazhabnya New Classical Economics. Oke. Lalu, apa kebijakan yang bisa diterapkan kalau semua orang dianggap rasional, gitu ya? Dan bagaimana untuk menciptakan namanya painless disinflation? Ya. Kenapa painless disinflation? Karena di slide-nya Pak Teguh atau di slide saya yang lama, saya tulis bahwa ada sacrifice ratio. Ya. Ada pengorbanan yang harus dimakan, gitu ya, kalau kita menurunin inflasi. Kenapa? Ketika inflasinya turun, itu asosiasinya dengan penurunan GDP. Oke? Ketika GDP naik, price naik. Kita kurva agregat supply, oke? Ketika kurva agregat supply-nya. Oke, ini saya nggak bahas sacrifice ratio secara detail di sini, karena saya rasa nggak keluar di UAS, gitu ya. Ketika ada penurunan inflasi, ya, maka juga akan diikuti oleh penurunan GDP. Oke, sehingga bagaimana supaya kita bisa menciptakan inflasi yang nggak bikin heboh, nggak membuat GDP turun, maka keluar nih rational expectation, Ratex. Ini adalah asumsi, teman-teman. Ratex itu asumsi, ya, asumsi untuk menjelaskan fenomena ekonomi. Lalu gimana caranya? Kebijakan apa yang terkait dengan konsep Ratex ini? Lucas bilang bahwa satu, pemerintah harus menyediakan informasi yang menyuruh kebijakan yang akan diambilnya. Apa artinya? Kalau orang-orang rasional, orang-orang yang punya pengetahuan ekonomi, begitu pemerintah bilang, saya akan membatasi kenaikan atau akan membuat nilai tukar kita fix. Okay. Orang-orang akan bertindak sesuai dengan konsep ekonomi yang benar. Okay. Saya akan melepas tingkat suku bunga. Oh, berarti orang-orang akan cari profitnya. Kalau di luar negeri lebih menguntungkan, maka dia akan menabung di luar negeri. Dan seterusnya. Artinya apa? Artinya semua kebijakan pemerintah direspon sesuai yang sudah kita pelajari kemarin. Okay. Maka Ratex bilang, kalau memang pemerintah mau menguatkan kebijakan untuk menurunkan inflasi, maka yang cukup pemerintah lakukan adalah menginformasikan kepada masyarakat luas. Ya, kasih aja kebijakan bahwa kita akan menurunkan harga atau kita akan menekan inflasi di 2,5%. Oke, maka masyarakat nggak perlu merespon dengan berlebihan. Oke, kita akan membiarkan inflasi kita di atas sampai 5%, nggak usah takut. Ya, nggak usah ada rush money, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, jadi Ratex beranggapan bahwa apa yang kita pelajari kemarin, kurva-kurva itu berjalan sepenuhnya benar. Pada kenyataannya gimana? Apakah semua orang rasional? Di negara kita, negara rasional mudik. Ya enggak. Saya punya kenalan, ya, tukang bakso gitu ya. Mohon maaf, kalau emang pedagang bakso gitu ya. Dia punya stand cukup rame di dekat rumah mertua saya gitu ya. Setahun dia kerja, pas lebaran dia pulang. Oke. Pas lebaran dia mudik. Nah, mudik itu jajan atau ngapain? Atau nabung uangnya atau dijajanin semua buat anak istrinya? Jajanin. Dijajanin. Berbeda dengan konsep yang maximize profit. Ketika ada uang, kita tabung, ya enggak? Jadi kapital, nambah profit di masa yang akan datang. Oke. Dan ternyata nggak semua orang seperti itu. Mudik itu, kata Mas No itu,
kata pedagang itu, ya bawa 10 juta habis, bawa 20 juta ya habis, bawa 50 juta ya habis. Nggak tahu tuh dia ngapain 2 minggu atau 3 minggu itu. Ya, habis lah pokoknya. Terus bawa ke Jakartanya apa? Ya secukupnya buat mulai lagi jualan di bulan awal setelah Lebaran. Well, fenomena bahwa nggak semua orang rasional. Bahkan sekarang terkenal teman-teman nih, ini lagi booming di tahun 90-an lah, namanya irrational expectation atau irrational behavior. Ini mulai dilirik sebagai salah satu alternatif bahwa untuk melihat bahwa ada beberapa hal di konsep pratek ini yang nggak bisa dipakai. Terutama mungkin negara-negara berkembang, ya banyak banget. Jadi, orang punya uang bukan untuk disimpan atau untuk maximize utility, tapi untuk nyumbang ke gereja, ke masjid, ke tempat ibadah. Itu nggak masuk di konsep pratek. Ya. Anak ngasih uang ke orang tua, nah itu berbeda tuh. Karena di konsep pratek, generasi 1 itu akan ngasih uang ke generasi 2. Karena di mikroekonomi dapat nggak intergenerational model? Nggak ada ya? Nggak ada. Semua uangnya dikumpulkan oleh generasi pertama itu akan menjadi warisan buat generasi kedua, sehingga menambah utilitas sampai berapa persen. Itu diobrolin lah di konsep mikroekonomi. Tapi ini nggak masuk akal nih, nggak sepenuhnya benar. Karena teman-teman, saya lihat di kelas bimbingan cita-cita menghadirkan orang tua, gitu ya, membiayai adik-adik sekolah atau apa, wah mulia sekali. Itu secara konsep pratek udah salah tuh, ya. Jadi nggak semua apa yang ada di asumsi ini benar teman-teman. Ya, jadi kebijakan itu harus fleksibel. Melihat kondisinya. Ketika lagi Lebaran, wah ini orang-orang yang rasional semua nih, ya. Orang-orang ngira bahwa daging sapi stoknya, suplainya sedikit. Pedagang naikin harga, gitu ya. Pedagang akan merespon dengan menaikkan harga. Kan gitu, wah stok daging sapi dikit nih menjelang Lebaran, ya enggak. Dinaikinlah harga setinggi-tingginya. Kebeli kok. Pembeli irasional. Wah, saya harus punya daging sapi ketika Lebaran. Saya harus punya opor ayam ketika Lebaran. Berapapun harganya, beli, gitu ya. Orang-orang mulai rasional. Maka pemerintah mulai masuk ke pasar. Nggak bisa lagi pakai kebijakan yang standar. Oke. Jadi ekspektasi ini akan mempengaruhi kebijakan. Oke. Ini bukan kenyataan, ini adalah asumsi. Adaptive expectation, rational expectation, irasional, itu asumsi ketika pemerintah mengambil kebijakan. Ya, oke, sip. Ada pertanyaan di sini? Ekspektasi? Belum, Mbak, sebenarnya, Mbak. Oke. Sip. Nah, di slide terakhir, ya, di pertemuan chapter agregat supply adalah kita membahas istilah-istilah, ya. Ada kok di slide sebelumnya juga ada penyebab naik dan turunnya inflasi. Kita lihat bahwa di sini ada 3 bagian. Ekspektasi, gitu ya, teman-teman. Ini adalah terkait dengan inflation, ya. Ini adalah shock. Oke. Jadi ketika kita ngomong inflasi, ada 3 bagian yang harus kita perhatikan. Teman-teman udah lihat kemarin tadi bahwa ini dipengaruhi oleh ekspektasi. Ya, itu akan menyebabkan naik dan turunnya inflasi. Oke. Tapi ada 2 istilah yang diperkenalkan sama si Menq di bukunya, bahwa ada 2 tipe penyebab naiknya inflasi atau mungkin turunnya inflasi. Yang pertama adalah demand inflation. Oke, namanya juga demand. Ya, kalau demand-nya naik, output-nya naik. Wah, sekarang batuknya jadi penyakit. Batuknya khawatir. Saya batuk karena kurang minum aja, Bapak. Karena terlalu semangat mungkin. Karena dulu kayaknya batuk biasa aja, sekarang kalau ada batuk-batuk udah pegang jidat, aduh panas nih, gitu ya. Oke, berikutnya demand pull inflation. Demand pull inflation. Ketika demand-nya naik,
maka perusahaan akan merespon dengan naiknya output, gitu ya. Kalau outputnya naik, maka perusahaan butuh menyerap tenaga kerja lebih banyak. Oke. Kalau tenaga kerja lebih banyak, oke, maka unemployment semakin rendah. Oke. Ketika sisi ini, ketika unemployment di bawah natural rate of unemployment, maka bagian kedua ini nilainya jadi positif, ya nggak teman-teman? Ini negatif karena U-nya lebih kecil daripada UN, gitu ya. Ini negatif, di sini juga negatif. Artinya apa? Ketika unemployment ada di bawah natural rate of unemployment, mengakibatkan efek positif buat inflasi. Oke, saya ulang. Demand pull inflation. Demand-nya naik, gitu ya. Output-nya naik. Kalau output-nya naik, perusahaan butuh banyak labor force. Menyerap lebih banyak tenaga kerja. Oke. Akibatnya apa? U-nya lebih kecil, ya enggak? Kan labor force, pengangguran itu kan berarti tingkat orang yang tidak terserap, gitu ya. Kalau labor force yang terpakai semakin banyak, maka unemployment-nya semakin rendah. Ya. Kalau unemployment ada di bawah natural rate of unemployment, maka kotak atau kurung ini menjadi negatif. Ya. Negatif kali negatif jadi positif. Ya, gampang saya makan. Sehingga menyebabkan efek positif buat inflasi. Ini namanya demand pull inflation. Kenaikan demand menyebabkan kenaikan output, gitu ya. Kemudian kenaikan juga kenaikan penyerapan tenaga kerja yang artinya unemployment turun, sehingga menyebabkan inflasinya naik. Atau kalau melihat dari sisi harga, gitu ya, ketika ada kenaikan demand, output naik, perusahaan menaikkan produksinya, ya, maka marginal cost naik. Nah, kalau marginal cost naik, perusahaan-perusahaan yang fleksibel menaikkan harganya, sama aja. Kita bisa menjelaskan dari sudut pandang Phillips curve atau dari sudut pandang kurva agregat supply. Yang kedua, itu namanya cost push inflation. Nah, tadi namanya demand, jelas dari sisi permintaan. Kalau yang kedua ini dari sisi biaya. Kenapa biaya bisa nge-push inflasi? Ketika biaya naik, ya, maka perusahaan akan cenderung menaikkan harganya. Oke, dan ini diakibatkan, kalau dari persamaan ini, maka yang mungkin adalah naik dari sisi supply shock. Ketika harga minyak mentah dunia naik, gitu ya, otomatis semua sektor pasti mengalami kenaikan harga. Kenapa? Semua lini usaha butuh minyak, butuh bahan bakar. Oke. Misalnya pabrik saya pakai listrik semua, well, oke. Terus nganterin barang-barangnya pakai apa? Saat ini harus pakai bensin, ya. Mobil listrik kapan nih kita bisa pakai kira-kira? Masih mahal nggak sih nilainya mobil listrik? Kebeli nggak sama rata-rata orang Indonesia kira-kira? Mungkin enggak, Pak. Belum. Ya, sip. Itu jawabannya sangat jujur ya. Mungkin belum, gitu ya. Meskipun di luar negeri sudah mulai jadi tren mobil listrik, well, oke, kita mungkin tertinggal sekitar 5 tahun mungkin dalam hal ini. Oke. Ketika isu keamanan kendaraan bermotor itu sudah menjadi isu, gitu ya. Di Indonesia masih ngomongin model yang bagus. Selama modelnya bagus, keamanannya nggak bagus, nggak masalah. Oke. Berapa banyak orang Indonesia yang beli mobil karena alasan keamanannya? Dikit banget. Oke, ya. Oke, jadi mungkin 5 tahun mungkin, ya. Nanti teman-teman udah mulai kerja, nah itu baru, wah, bisa beli mobil listrik kali ini. Mungkin harganya udah terjangkau. Oke, mungkin harganya sudah terjangkau. Oke, cost push inflation. Maka yang paling mungkin adalah ada supply shock, gitu ya. Supply shock dari ketersediaan minyak mentah biasanya. Ketika ada perang Teluk waktu itu, gitu ya, ketika Irak, Kuwait gitu kalau nggak salah, kemudian masuk negara superpower di situ, menguasai sumber minyaknya, suplai minyak jadi makin banyak, harga minyak
turun. Oke, melunak, harga-harga melunak. Jadi memang harga seluruh produk itu dipengaruhi oleh harga minyak. Oke, jadi ada dua yang istilah yang digunakan di MenQ, ada demand pull inflation sama cost push inflation. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya teman-teman? Karena habis. Untuk agregat supply ada yang perlu saya ulang atau teman-teman mau tanya? Nggak ada? Mungkin untuk materi kadang merasa bisa itu Pak, tapi waktu kita di soal itu bingung gitu Pak biasanya. Oke. Untuk soal UAS gitu ya, sebelum kita masuk ke review. Soal UAS teman-teman, yang pertama adalah ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah ada soal hitung-hitungan. Jadi kalau kemarin kita di tes ketemu Y-nya 10, C-nya 20, min apa gitu. Tentukan berapa Y-nya. Maka nanti di UAS teman-teman bisa mengerjakan hal tersebut. Oke, jadi kita nggak perlu khawatiran. Expected inflation-nya misalnya dikasih tahu 5%. Natural rate of unemployment-nya berapa? Tolong cari kemungkinan inflasi di tahun berikutnya. Nggak ada soal yang bersifat matematis seperti itu. Oke, nggak tahu nih. Ini bisa jadi good news, bisa jadi bad news, tergantung orangnya. Oke, ilmu eksak gitu ya. Kalau benar, kalau salah ya salah. High risk, high return. Gitu ya. Dari semua soal yang sudah disiapkan oleh Pak Dosko, semuanya berbentuk uraian. Oke, jadi kalau memang teman-teman ngerasa pengen tahu soal persamaan gitu ya, tahan dulu keingintahuannya. Oke, kita berorientasi hasil dulu teman-teman, ya nggak? Kalau puasa nggak ditanyain, well, saya nggak akan fokus ke situ. Oke, saya nggak akan membuat perhatian teman-teman bercabang gitu ya. Saya kasih tahu aja, nggak keluar. Jadi teman-teman fokus bagaimana interpretasi terhadap apa yang sudah kita pelajari. Oke, nah, saya mau ngomong soal review nih. Sebentar. Oke. Oke, UAS teman-teman. Oke. UAS gitu ya. Beres. Pertama, saya mau ngasih review aja nih. Beberapa hal yang sudah kita pelajarin, gitu ya. Beberapa yang udah sempat saya bahas. Kita ulang. Kira-kira penekannya di mana? Ya. Sekarang, ada yang masih ingat Solon model bentuk persamaannya seperti apa, teman-teman? Y sama dengan fungsi dari capital dan labor. Oke. Untuk model yang paling sederhana, kita bilang bahwa Y sama dengan fungsi dari capital dan labor. Ya. Sejak Solon model kita perkenalkan, sejak kita berkenal sama Solon model, kita udah nggak bilang lagi nih bahwa Y itu fix, gitu ya. Y itu tetap. Kita bilang bahwa Y itu ada di level natural sekarang. Kenapa Y nggak fix? Karena Solon model bilang bahwa Y itu dipengaruhi oleh perubahan kapital, gitu ya, perubahan naik turunnya kapital, dan juga perubahan dengan naik turunnya jumlah populasi. Oke, Y sama dengan sekarang fungsi dari capital dan labor. Oke, kemudian langsung aja kita mulai ketemu sama Solon model yang lebih lengkap. Ya, model lengkapnya yaitu Solon model dengan teknologi. Artinya, sekarang kita sudah mempelajari bahwa inilah fungsi Solon model yang lengkap. Ketika teman-teman nanti ditanya mengenai Solon model, pastikan kalian berangkat dari konsep ini. Jangan lagi pakai konsep ini. Oke? Jadi Solon model itu ya with technology. Ya.
ketika kita di pertemuan 8 ngomong hanya pertemuan seperti ini, yaitu untuk memperkenalkan aja. Jadi, secara lengkapnya solo model ya, with teknologi. Jadi nanti kalau di UAS keluar soal, maka teman-teman akan membahasnya dari konsep dengan teknologi. Oke, berikutnya. Yang penting di solo model adalah movement-nya. Bagaimana dynamics atau bagaimana perubahan dari kapital per labor dipengaruhi oleh N. Apa itu N, teman-teman? Ada yang masih ingat? Populasi. Perubahan penduduk. Populasi. Depresi. Oke, kan itu adalah perubahan populasi. Sedangkan delta, Depresiasi. depresiasi dari kapital. Oke. Yang terakhir, G itu adalah Teknologi. Efisiensi. Oke, technological progress atau efisiensi ini adalah masing-masingnya adalah menggambarkan perubahan dari unsur-unsur yang mempengaruhi Y. Y sama dengan F, K, L kali. Oke? Kemudian yang nggak kalah penting adalah istilah-istilah. Pastikan teman-teman mengetahui apa itu break-even investment, apa itu steady state, apa itu golden rule. Apa itu break-even investment, teman-teman? Break-even investment, gitu ya, itu adalah investasi ketika delta K sama dengan 0. Atau ketika steady state, gitu ya. Maka itu namanya break-even investment. Ini adalah, tadi saya bilang, dynamics of K-nya seperti ini. Bagaimana kapital dipengaruhi oleh investasi, oleh depresiasi, oleh N, oleh technological progress. Jadi teman-teman, misalnya pertanyaannya adalah gambarkan apa yang terjadi pada steady state, gitu ya, atau bagaimana apa yang terjadi pada perubahan K jika ada technological progress. Oke. Itu bisa bilang kan bahwa oh kalau memang K-nya teknologi progress tiba-tiba naik, gitu ya, maka delta K-nya harus menyesuaikan dengan adanya penambahan I, misalnya gitu. Kalau mau tetap ada di steady state, gitu ya, maka harus ada penambahan I. Kenapa? Karena ada tambahan ini, output per effective worker yang harus disuplai dengan investasi. Kan gitu ya. Apa yang terjadi pada Y, gitu ya, kalau K-nya ada di steady state? Y sama dengan FK. Kalau K-nya pada steady state, artinya delta K sama dengan 0. Kalau K-nya nggak berubah, maka Y juga tidak berubah. Oke? Interpretasi aja. Ketika steady state, delta K sama dengan 0. Artinya K-nya nggak berubah tuh. Ketika steady state. Teman-teman bisa lihat tuh di gambarnya. Oke? Karena Y adalah fungsi dari kapital, dari K kecil, gitu ya. Maka ketika nggak berubah, Y nggak berubah. Oke? Oke. Atau kalau tentu saya bilang, apa yang terjadi jika perusahaan terus-menerus, saya rasa ada di, kemarin siapa yang nanya ya, ada salah satu bertanya apa yang terjadi pada keseimbangan kalau terjadi perubahan pada teknologi progres, atau pada di penumbuhan penduduk. Itu saya masih ingat ada di buku Menq di halaman 245. Itu ada tabelnya tuh, kemarin saya kasih, saya lupa siapa yang nanya. Di kelas ini atau di kelas tadi saya bahas juga di kelas sebelumnya, kemarin. Jadi itu ada tabelnya di situ. Teman-teman tinggal control find di PDF-nya buat teman-teman yang punya notebook. Saya akan ketemu jawabannya seperti apa. Oke. Oke. Refresh solo model. Oke. Berikutnya mengenai kebijakan. Nah, kebijakan yang nggak kalah penting. Apa dampak dari solo model? Apa yang mau diomongin sama solo model terkait dengan kebijakan ekonominya? Oke. Saya hapus dulu. Nah, solo model bilang, karena solo model bilang bahwa Y itu hanya dipengaruhi oleh K, Y maksudnya output per worker, gitu ya, yang menjadi tujuan setiap ekonomi, hanya dipengaruhi oleh kapital, dan kapital yang dipengaruhi oleh saving rate, gitu ya. Maka solo model bilang
bahwa yang pertama pemerintah harus mengevaluasi tingkat tabungan dari penduduknya, gitu ya. Kalau bisa di-increase nih savingnya, dinaikkan jumlah tabungannya. Supaya apa? Supaya modal yang tersedia banyak, investasinya banyak, karena tersedianya kapital. Oke, S naik, kapital naik, Y-nya naik. Caranya gimana? Bisa dengan mengurangi defisit pemerintah. Oke, sehingga uangnya bisa dipakai untuk beli kapital. Yang kedua bisa dengan tax incentive. Misalnya, untuk orang-orang yang mau nabung, untuk perusahaan-perusahaan yang mau menginvestasikan uangnya di domestik, dikasih keringanan pajak. Misalnya, ini beberapa contoh yang disebutkan di buku Pak Menkyu. Oke. Berikutnya, lagi karena soal model selalu ngomong soal kapital, gitu ya. Kapital dipakai buat apa nih? Nah, maka pemerintah harus menentukan prioritas. Apakah investasinya dikasih di sektor swasta, yaitu untuk mesin dan factory, atau investasinya atau kapitalnya diinvestasikan untuk kebutuhan pemerintah, untuk public infrastructure, okay, atau justru untuk mengembangkan SDM-nya, untuk nyekolahi, untuk bikin sekolah, dan seterusnya. Yang ketiga, 3 dan 4 ini mulai berhubungan dengan teknologi. Karena Solo Model bilang, untuk mempunyai sustainable growth, harus ada teknologi. Oke. Maka Solo Model harus bilang bahwa negara harus punya institusi yang bagus. Dalam hal apa? Dalam hal melindungi hak cipta. Ya. Dan juga corruption free government. Wah, hubungannya apa nih? Kalau kata Menkyu, intuisinya adalah kalau pemerintahnya semuanya memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang, untuk berinovasi, nggak pilih-pilih gitu ya. Oh, ini dari partai saya nih. Oh, suku saya nih. Oh, ini saudara saya yang punya inovasi, maka dia yang dimajukan. Oh, nggak gitu. Kalau semua orang dikasih kesempatan yang sama, gitu ya, pasti ada nih ntar 1-2 orang yang keluar punya inovasi. Oke, itu katanya seperti itu. Nah, yang keempat adalah dengan mendorong pertumbuhan teknologi. Bisa dengan kasih tax insentif lagi buat perusahaan-perusahaan yang punya paten, maka dikasih penundaan pembayaran pajak selama 5 tahun. Misalnya seperti itu. Ya. Atau dengan encourage specific industries. Nah, tadi misalnya, sekarang lagi yang di dunia internasional lagi booming investasi di mobil listrik. Karena saya baca Volkswagen itu sampai investasi sekian billion dolar gitu ya. Sekian juta dolar untuk pengembangan mobil listrik. Karena mungkin arahnya di masa depan seperti itu. Maka kalau Indonesia nggak bisa bikin mobil listrik, kita bantu atau kita sumbangsi dengan mungkin partnya, mungkin dengan chargernya, mungkin dengan space-nya, disediakan tempat-tempat untuk ngecas mobil listrik. Oke. So, kita belum bisa bikin mobilnya, maka kita bisa bikin aksesorinya. Oke. Maka itu bisa didorong sama pemerintah. Harusnya seperti itu. Itu kata si Solo Model. Jadi yang pertama adalah ngomong capital, yang kedua ngomongin tentang inovasi. Ya, oke. Solo Model, ada yang mau diobrolin, teman-teman? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Berikutnya kita ngomong mengenai short run nih. Ada short run ekonomi. Kita ngomongin mengenai apa nih? Business cycle. Oke. Kita ngomongin tentang bahwa dalam jangka panjang kelihatan ekonomi tumbuh. Ya. Tapi ketika kita perbesar lensanya, ketika kita lihat lebih dekat lagi, bahwa jangka pendek ekonomi itu berfluktuasi. Ya. Ketika sedang ada ekspansi ekonomi, kebijakan fiskal ekspansif, nah gitu ya, harga-harga cenderung naik, inflasi. Seperti yang udah kita bahas tadi, hubungan antara harga dengan ekonomi, ya. Y sama dengan alfa atau beta ya. Oke. Ngomong ini, mulai terlihat nih bahwa semua yang kita obrolin itu aja, nyambung, ya. Ketika ekonomi naik, terjadi inflasi.
ya, ekspansif ekonominya. Ketika ekonominya resesi gitu ya, pengangguran, kita udah bahas pengangguran gitu. Ada unemployment. Jadi ada hubungan terbalik seperti yang diobrolin sama si Philips gitu ya. Inflasi dengan pengangguran itu bertolak belakang. Ya, ketika terjadi inflasi, unemployment rendah. Ketika terjadi resesi, harga-harga di bawah rata-rata, tapi terjadi pengangguran. Oke. Jadi dalam jangka pendek ternyata ekonomi itu berfluktuasi. Ya, kita udah ngomong mengenai short run. Kemudian kita ngomongin perbedaan antara long run sama short run. Nah, ini penting nih. Kita udah ngomong dari pertemuan pertama, kita udah ngomong perbedaan antara long run sama short run. Perbedaan utamanya adalah long run, ya, harga bersifat fleksibel. Saya ngomong berkali-kali, itu udah bosan kayaknya. Long run harga fleksibel, tapi dalam jangka pendek harga cenderung sticky. Oke. Kemudian sama, kalau dalam pandangan klasik, gitu ya, karena long run agregat supply-nya berbentuk vertikal, perubahan permintaan hanya mempengaruhi harga. Ini baru kita omongin tadi di slide sebelumnya. Oke, saya benar-benar lebih lurus. Oops. Ya, anggap aja deh. Long run aggregate supply. Jadi ini price, ini Y. Penambahan permintaan agregat demand 1, agregat demand 2, agregat demand 3 hanya mempengaruhi harga. Oke. Jadi yang naik hanya harganya aja dalam jangka panjang. Tapi dalam jangka pendek, di mana short run agregat supply-nya untuk pertemuan yang kita bilang adalah horizontal, maka agregat demand mempengaruhi output. Gitu ya. Oke. Nah, di titik ini kita masih ngomong bahwa short run agregat supply-nya masih horizontal, teman-teman. Teman-teman masih ingat ya. Dulu kita ngomongnya seperti ini. Tapi di pertemuan 14 kita bilang dia upward sloping. Kenapa? Karena ternyata tidak semua harga itu sticky. Ada perusahaan yang menetapkan harganya fleksibel berdasarkan current condition. Sehingga ketika kita belajar di chapter 14, ketika kita belajar kurva agregat supply, kita buat short run agregat supply-nya upward sloping. Ya. Oke. Habis itu kita belajar di ISLM. Nah, ya, bukan. ISLM. Apa yang menyusun kurva IS, teman-teman? Ada yang masih ingat? Keynesian cross. Investasi. Sama? Investasi. Kurva investasi. Oke, sip, makasih. Jadi kita bilang bahwa ISLM model ini adalah kurva di perekonomian tuh, di mana kurva IS dibentuk oleh Keynesian cross dan kurva investasi. Ya. Kemudian kita juga sudah berkenalan bagaimana cara kita membentuk kurva IS. Oke, semoga nggak kekecilan. Kita ikuti pola berpikirnya Menq yang bilang bahwa ketika interest rate naik, ya, itu menyebabkan investasinya turun, gitu teman-teman ya. Karena investasi turun, maka Keynesian cross-nya turun dari garis berwarna biru ke garis berwarna merah. Oke. Ini kelihatan dari titik temu dari cross-nya, dari persilangannya, bahwa ternyata Y-nya juga turun dari Y1 ke Y2. Oke. Kesimpulan dari dua kurva ini adalah bahwa kurva IS bilang ketika interest rate naik, ya, maka output turun. Ini adalah keseimbangan di pasar. Ketika interest rate naik, investasi turun, Y turun. Gampang ya. Oke. Kalau kurva LM dibentuk berdasarkan apa, teman-teman? Kurva LM pakai apa kita membangunnya? Ada masih ingat? Theory of
Benar banget. Theory of liquidity preference. Oke, terima kasih Mas Adit buat rencana ngomongnya. Oke. Dari theory of liquidity preference kita bisa melihat ada atau kita bisa mengembangkan si kurva LM. Gitu ya. Dari mana caranya? Kita lihat. Ini adalah keseimbangan di supply uang, di mana yang garis lurus ini merupakan money supply, ya. Sedangkan kurva up downward sloping ini adalah kurva permintaan uang. Oke. Kurva supply uang hanya dipengaruhi oleh money supply dan harga, karena ini adalah keseimbangan dari real money balance. Ya. Sedangkan permintaan dipengaruhi oleh interest rate dan Y1. Ketika interest rate tinggi, maka orang-orang cenderung untuk mengurangi jumlah uang yang diminta. Ya, orang-orang nabung aja di bank. Gitu ya. Kalau interest rate rendah, maka orang-orang akan cenderung minta uang lebih banyak. Daripada ditaruh di bank, kita jajan aja atau kita investasi. Nah, apa hubungannya dengan Y, dengan tingkat pendapatan? Maka kita bilang bahwa ketika Y-nya naik, ketika pendapatan seseorang naik atau pendapatan masyarakat naik dari Y1 ke Y2, di sini dari Y1 ke Y2, maka orang akan cenderung meminta uang lebih banyak. Oke. Orang akan cenderung meminta uang lebih banyak. Oke. Sehingga naik nih, kurva permintaan uangnya akan bergeser. Oke. Sehingga kita bisa ngomong bahwa kurva LM itu adalah menggambarkan hubungan positif. Ya. Antara interest rate dengan income. Ya, oke. Ini kurva ISLM. Bagaimana membentuk kurva ISLM? Terus kemungkinan soalnya seperti apa? Apakah tanya bagaimana cara membentuk kurva ISLM? Tentu saja enggak. Ya, teman-teman akan ditanya bagaimana pergerakan dari kurva ISLM. Oke. Teman-teman akan diuji pemahaman mengenai bagaimana USLM merespon kepada berbagai kebijakan. Contohnya yang pertama adalah bagaimana USLM model ngomongin tentang kalau ada kebijakan kalau ada perubahan di kebijakan fiskal. Contohnya, apabila pemerintah ingin menaikkan kurva IS, atau pemerintah ingin melakukan kebijakan fiskal ekspansif, apa yang terjadi pada kurva ISLM? Ya. Cara jawabnya adalah pertama teman-teman gambar kurvanya. Ya, kurva IS bergeser, ketemu di keseimbangan yang baru. Oke? Penjelasannya gimana? Ketika ada kebijakan fiskal ekspansif, kurva IS bergeser. Kan gitu ya teman-teman ya. Hal ini akan mendorong kurva Y1, titik Y1 pertama-tama sebenarnya dinamis seperti ini, dia akan berubah ke Y3 dulu di sini. Nah, meskipun kurva sini nggak gambarin. Saya mau gambarin sebentar. Mana cara gambarin? Oh, sama aja. Nah, ingat kenaikan Y3 itu juga akan diikuti dengan kenaikan interest rate di pasar uang. Oke. Tapi kenaikan interest rate itu juga akan menekan investasi. Oke, jadi ada dua pergerakan nih. Ketika kebijakan fiskal ekspansif mendorong agregat output, ya, dia akan menyebabkan interest rate naik. Oke. Kenaikan interest rate akan menekan investasi, sehingga Y3-nya berkurang sebagian ke Y2 sampai ketemu di titik equilibrium yang baru. Oke, jadi pergerakannya dinamiknya seperti itu. Cara jawab intuisi ekonomi seperti itu, teman-teman. Oke, kurva dan penjelasan. Dan kalian akan menemukan banyak soal seperti itu. Oke, kemudian respon kepada kebijakan moneter sama, ya. Pertama, gimana cara seandainya pemerintah ingin menaikkan jumlah uang yang beredar, gitu misalnya, apa yang terjadi pada kurva ISLM? Okay. Maka pertama-tama kita bilang ketika jumlah uang beredar bertambah, apa yang pertama kali bergeser sebelum kurva LM? Kalau kita mau ngomongin
Kita pakai theory of liquidity preference dulu, teman-teman. Gimana? Kalau jumlah uangnya beda bertambah, maka Permintaan Supply-nya pada uang geser. berkurang. oke. Yang bergeser adalah kurva penawaran uang, benar. Ya, money supply-nya bergeser. Kenapa? Karena kebijakan moneter ekspansif. Ya, ketika ke kurva penawaran uang bergeser, maka interest rate akan jatuh sampai ke sini dulu nih. Oke. Dengan jatuhnya R, maka kalau kita di pasar barang, gitu ya, R yang semakin kecil akan mendorong investasi. Sehingga dia akan mendorong investasi sampai ke Y2. Sehingga sampai di titik equilibrium. Oke? Dinamisnya seperti itu. Jadi teman-teman kalau tanya seperti itu, kasih kurvanya dulu, kemudian dijelaskan seperti apa. Oke. Bagaimana dengan apa yang terjadi pada ISLM jika kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan secara bersamaan? Oke. Maka kita bisa merespon, BI bisa merespon dengan tetap jumlah uang beda tetap, atau tingkat suku bunga yang tetap, atau yang terakhir adalah Y-nya tetap. Ya, contohnya tadi nih, pertama Kemenq mengeluarkan kebijakan fiskal ekspansif, maka IS bergeser ke IS2. Gitu ya. Pertama bergeser ke sini. Ya, ingat, di pasar uang, kenaikan Y gitu ya, akan menyebabkan kenaikan interest rate. Maka di sini sebenarnya. Ya. Interest rate yang tinggi akan menyebabkan investasi tertekan, Y-nya turun, sama kayak tadi. Tapi karena BI tidak mau mengubah jumlah tingkat suku bunga, maka BI ngapain? Dia menggeser kurva LM. Caranya gimana tadi? Geser kurva LM ke kanan, teman-teman? Menaikkan uang beredar. Oke, cocok. Dengan menambah jumlah uang yang beredar. Sehingga kurva LM1 bergeser ke LM2. Ketemu di equilibrium yang baru. Oke, itu juga jawabnya. Kasih kurvanya, kasih penjelasan ekonominya. Oke. Nah, dan saya sampaikan juga tips yang kedua adalah teman-teman jangan terlalu panjang menjelaskannya. Oke, cukup poin-poin pentingnya ditulis. Kalau mau pakai bullet, pakai poin-poin aja atau ABC itu nggak masalah buat saya. Oke. Kenapa? Karena nanti ada 8 soal sama kayak UTS, ya, dan masing-masing soal ada pertanyaannya perlu dijelaskan. Jadi jangan sampai teman-teman kasihkan nih karena open book gitu kan, semua yang ada di Menq itu bisa ditulis di soal. Oke, semua ada buku Menq, semua bisa ditulis soal, tinggal diterjemahkan doang dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kembali dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke, tapi hati-hati ingat waktunya. Ya, jangan sampai terkasihkan nomor 1 sampai nomor 5 tulisannya bagus, panjang jawabannya, nomor 6 sampai 8 nah, tulisannya udah nggak berbentuk. Oke, itu nggak berbentuk, jawabannya semakin pendek. Oke, perhatikan waktunya. Oke, karena kalau open book kadang-kadang gitu. Karena semua yang ada di buku itu bisa ditulis ke dalam LJU, jadi itu emang bener banget gitu ya, karena ya kita berbasis pada buku Menq, jadi teman-teman bisa melihat sebenarnya kondisi di buku Menq. Oke, tapi hati-hati, perhatikan waktunya. Kemudian Y konstan, sama, teman-teman bisa melihat di buku Menq gimana penjelasannya. Oke, tapi untuk SLM model, yang perlu diperhatikan adalah tadi bagaimana cara membentuknya, karena cara membentuk akan memperkaya penjelasan teman-teman mengenai tadi perjalanan kurva ISLM. Oke, tapi fokus ke kebijakannya. Oke. Apa respon dari ISLM model terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah? Bagaimana ISLM bisa menjelaskan kebijakan yang diambil oleh pemerintah? Oke. Soal model, ISLM model yang menanyain? Nggak ada. Oke.
sekarang kita mulai masuk ke Mundell-Fleming. ISLM versi Open Economy. Gitu ya. Apa perbedaan closed sama open? Pada rate-nya, Pak. Ekspor. Import pertama, yang kedua Apa namanya? Global rate itu, Pak. exchange rate. Oke. Capital mobility, gitu ya. Kalau ISLM dalam closed economy itu kita nggak pakai tanda bintang. Nah, penting nih, notasi ini penting, ya. Kalau IS bintang ini kita bangun dengan kurva apa, teman-teman? Jadi masih ingat? Kurva IS kita bangun dengan dua kurva, sama kayak IS tanpa bintang. Tapi kalau IS star ini, karena kita sudah mulai ngomongin open economy, maka kita bangun dari dua kurva. Apa lagi tuh? Yang pertama adalah Keynesian cross. Yang kedua, Neraca perdagangan. kurva net export. Oke, sip. Berarti ada Keynesian cross dan net export schedule kalau bahasanya si Menkyu. Oke. Sehingga dari dua kurva itu kita bisa develop kurva IS dulu. Yang pertama, ya. Gimana cara penjelasannya? Kalau kurvanya udah ada, kita bilang bahwa jika nilai rupiah atau nilai mata uang terapresiasi, ya, artinya seakan-akan nilai barang-barang domestik itu lebih mahal di luar negeri, gitu ya. Kalau nilai mata uang kita terapresiasi dari E1 ke E2, maka barang-barang domestik itu relatif lebih mahal di luar negeri. Apa akibatnya? Akibatnya barang-barang kita berkurang penjualannya ke luar negeri. Sehingga net ekspornya turun dari net ekspor 1 ke net ekspor 2. Itu yang pertama. Karena net ekspornya turun, maka kurva plan expenditure-nya bergeser dari garis berwarna biru ke garis berwarna merah. Kenapa? Karena sekarang kurva plan expenditure bukan lagi Y sama dengan C plus I plus G, tapi sudah ada tambahannya. Sekarang adalah Y sama dengan C plus I plus G plus net export. Jadi kalau net ekspornya turun karena mata uang terapresiasi, maka plan expenditure juga turun. Y1 turun ke Y2 karena penurunan net export. Oke. Kesimpulannya dari dua kurva ini kita bilang bahwa hubungan antara exchange rate dan output atau income adalah ketika mata uang terapresiasi, maka output akan mengalami penurunan. Ya, dari mana? Dari tertekannya net export. Oke? Oke. Oke, berikutnya. Kalau LM, wah saya nggak gambarnya LM. Kalau LM saya rasa gambarnya gampang, yaitu dia tegak lurus gitu ya. LM star tegak lurus terhadap. Nah, kenapa LM star tegak lurus, teman-teman? Karena tidak dipengaruhi exchange. Oke, karena dia tidak dipengaruhi oleh exchange rate. Oke, LM star tetap bersifat tegak vertikal karena dia tidak dipengaruhi oleh exchange rate. Oke. Oke. Terbentuk batu ISLM-nya. Ya. Kemudian sama dengan konsep ISLM closed economy, teman-teman juga harus fokus pada bagaimana ISLM Mundell-Fleming bisa menjelaskan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tapi ada tambahannya. Kalau di Mundell-Fleming, selain memahami konsep fiskal dan moneter sebagaimana di closed economy, sekarang teman-teman perlu memperhatikan apakah si pemerintah atau ekonomi tersebut menganut fix atau floating. Meskipun pada kenyataannya kita tahu bahwa nggak ada yang sepenuhnya fix atau nggak ada yang sepenuhnya floating, gitu kan ya?
Indonesia ngomongnya floating, ya. Tapi kadang-kadang ada intervensi. Oke? Sip. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Misalnya ada pertanyaan, untuk bagaimana Manuel Fleming menjelaskan apa yang terjadi pada perekonomian kalau pemerintah melakukan kebijakan fiskal ekspansif. Contohnya seperti itu. Pada floating exchange rate regime misalnya. Ya. Maka kita jawab dengan kurva ini. Kasih dulu kurvanya. Oke. Kasih dulu kurvanya. Kita jelaskan. Ya. Ketika pemerintah memutuskan melakukan kebijakan fiskal ekspansif, maka kurva IS bergeser dari IS1 ke IS2. Gitu ya. Sehingga untuk sementara bergeser Y1 ke Y2. Nah, sementara kayak gitu. Kenaikan Y1 ke Y2 ini diasosiasikan dengan kenaikan R di kurva LM. Untuk sementara, R ada di atas R star. Oke. Apa yang terjadi jika R ada di atas R star? Karena R2, saya bilang, sekarang ada di atas R star, maka para arbitrage, gitu ya, orang-orang yang mengambil kesempatan dari perbedaan ini, mereka akan meminjam uang dari bank dengan suku bunga R star di luar negeri, ya, minjem uang sekitar $1 juta dengan tingkat pengembalian R star, tingkat suku bunganya, kemudian ditabung di domestik. Oke. Apa akibatnya kalau mereka menabung di domestik? Mereka harus membeli mata uang domestik. Oke. Dengan banyaknya orang yang mulai membeli mata uang domestik, maka mata uang kita terapresiasi. Gitu ya teman-teman ya? Oke. Kalau mata uangnya terapresiasi, maka apa yang terjadi pada net ekspor? Maka net ekspornya tertekan. Sehingga perjalanannya adalah dari sini ada offset lagi. Sehingga sampai turun ke level Y1 lagi. Balik. Udah sampai Y2 karena ada mata uang yang terapresiasi, net ekspornya tertekan sehingga balik ke Y1 lagi. Oke? Oke. Baik, Jadi, Pak. kasih kurvanya dulu, kasih penjelasan. Oke. Berikutnya. Dari sini kita melihat bahwa kebijakan fiskal ekspansif, ya, kebijakan fiskal ekspansif pada floating exchange rate regime, gitu ya, tidak efektif dalam menaikkan output. Oke. Nah, tentu saja kebijakan moneter punya dampak yang berbeda untuk floating exchange rate regime. Kebijakan fiskal pun nanti hasilkan pada fixed exchange, sehingga mudahkan ada tabel untuk cari tahu kesimpulannya seperti apa. Ini ada di buku Mekil dan ada di slide singkat saya. Teman-teman bisa berpatokan sama tabel ini. Enak banget nih, ya nggak? Kalau ada kebijakan ini, kita lihat tabelnya. Oh, kayak begini. Ya, kita udah tahu hasil akhirnya seperti apa, baru kita bisa menyusun penjelasan ekonominya. Oke, saya rasa ada advantage nih buat teman-teman. Oke, Manuel Fleming. Ada yang mau tanyain, Manuel Fleming? Belum ada, Pak. Oke, ada. Sip. Yang terakhir di Manuel Fleming adalah adanya risk premium. Apa itu risk premium? Teman-teman, ada yang masih ingat? Bahwa ada kemungkinan, meskipun kita menggunakan asumsi small open economy, kemudian juga ada perfect capital mobility, kan harusnya asumsi awalnya adalah bahwa R itu sama dengan R star.
gitu ya. Tapi ada kalanya di mana R tidak sama dengan R star. Kapan itu? Ketika ada risk premium. Masih ingat? Kenapa sebabnya? Bisa jadi karena theta risk premium atau ada expected change in exchange rate. Oke. Nah, Mundell-Fleming bilang kalau kita benar-benar murni pakai kurvanya Mundell-Fleming, ketika R di atas R star, maka tabelnya atau kurvanya akan seperti ini. Oke, gimana penjelasannya? Ketika R di atas R star, artinya sekarang R adalah R itu sekarang sama dengan R star ditambah theta, gitu ya. Theta itu adalah risk premium. Apa itu risk premium? Mungkin karena negaranya sedang nggak stabil, sedang pemilihan umum. Negaranya nggak stabil karena ada kudeta, sedang ada peperangan saudara, apapun itu, ya, menyebabkan dia investasi di negara tersebut lebih berisiko. Dengan adanya R di atas R star, secara instan di pasar barang dia akan menyebabkan kurva IS-nya turun. Oke teman-teman ya, karena dia menyebabkan pasar investasinya berkurang. R semakin tinggi, investasi berkurang. Kan gitu ya? Oke. Berikutnya, dengan R yang lebih tinggi daripada R star, oke, maka itu terasosiasi dengan Y yang lebih tinggi. Ingat, di pasar RM, Y berhubungan positif dengan R. Oke. Namun, pada ujungnya, hal ini tidak pernah terjadi di dunia nyata. Itu kan ya, ngomong ya. Orang negara-negara dengan risk yang lebih tinggi, yang memiliki resiko, pada kenyataannya tidak memiliki Y sampai Y2. Tidak terdorong lebih tinggi. Secara sense nggak masuk akal. So, negara berisiko punya GDP yang lebih banyak. Nah, apa penyebabnya? Si Menkyu menjelaskan ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama adalah karena bank sentral tidak akan membiarkan mata rupiah yang terdepresiasi begitu jauh, sampai Y2, contohnya gitu. Yang kedua adalah, apa ya teman-teman? Saya lupa. Naiknya harga. Oke, betul. Depresiasi juga menekan atau berpengaruh pada impor. Jadi secara instan, penurunan depresiasi mata uang itu juga pertama kali akan mempengaruhi impor. Jadi menyebabkan harga barang-barang naik. Itu bisa menekan kos dan efeknya panjang. Yang ketiga adalah kemungkinan masyarakat rush mungkin, ya. Ketika semakin berisiko, maka mereka berusaha menjaga aset mereka sedekat mungkin dengan mereka. Ya, udah kondisi nggak stabil, gitu ya. Apa yang terjadi pada negara kita? Maka bank pada kolaps. Kenapa? Orang-orang semuanya ngambilin uang dari bank. Dan kita tahu uang yang kita tabung nggak semuanya disimpan di brankas bank, ya nggak? Uangnya udah dipinjemin ke orang lain, kan gitu ya. Ini menyebabkan ekonomi nggak stabil dan justru tidak make sense, tidak logis untuk membilang bahwa Y1 akan naik ke Y2. Oke, jadi kurva Mundell-Fleming tidak sepenuhnya bisa kita interpretasikan dengan kurva aja. Ada intuisi yang lebih tepat dibanding Y1 ke naik ke Y2. Oke, Mundell-Fleming. Mulai dari membentukkan ISLM sampai ke risk premium. Oke, ada yang bertanya Mundell-Fleming? Ada. Sip. Aggregate supply. Oke, aggregate supply baru aja kita pelajari ini. Kita bikin aggregate supply pakai model apa aja, teman? Ada yang masih ingat? Aggregate supply curve kita bangun dengan 2 model, gitu ya. 2 alternatif model. Yang pertama adalah, ada ingat? Pertama adalah sticky price model. Oke. Yang kedua adalah imperfect information model. Ya.
Sticky price kita ngomong kayak gini, aduh apaan nih persamaan. Oke, intinya sticky price kita bilang bahwa dari satu ekonomi ada dua model perusahaan, ada yang pakai fixed price, ada yang flexible price. Ya, ini notasi ekonomi, ini notasi matematisnya, ini untuk fleksibel. Ya, hapus. Intinya, nah, setelah kita sampai ke persamaan ini, kita bilang bahwa ekspektasi harga, gitu ya, itu akan mempengaruhi fixed price firms untuk menentukan harga. Jika ekspektasi harganya tinggi, maka fixed price firms akan menetapkan harga yang tinggi juga. Oke, sip. Yang kedua, flexible price firms akan menentukan harganya berdasarkan demand. Ya. Jika ada kenaikan demand, maka harga yang ditetapkan juga naik. Mirip dengan cerita tadi, demand pull inflation. Kelihatan kan? Bahwa kita ngobrolnya itu aja. Oke. Ini menggambarkan juga demand pull inflation. Meskipun tadi kita ngomongin pakai persamaan Phillips, pakai persamaan kurva Phillips. Oke. Artinya apa? Bahwa dalam sticky price model kita bilang ada hubungan nih antara harga, expected price, dan demand. Ya, kalau kamu menarik hubungan antara price dengan output, maka ada hubungan yang positif. Ya, demand semakin besar, price semakin tinggi. Kenapa? Karena kenaikan demand menambah marginal cost, gitu ya, kata perusahaan fleksibel, itu akan menaikkan harga saya. Sticky price model. Oke, intinya ini. Ya, sip. Berikutnya adalah imperfect information model. Nggak ada persamaan yang fancy di sticky price gitu ya. Intinya bahwa imperfect information itu menjelaskan bahwa si supplier, si perusahaan itu nggak punya data-data mengenai harga-harga di pasar barang. Mereka hanya tahu harga barang dia aja. Ya. Jadi kalau dia naikin harga, artinya dia berkesimpulan bahwa dia punya profit lebih banyak. Kalau dia punya profit lebih banyak, dia punya insentif, ya, dia punya dorongan untuk memproduksi lebih banyak. Oke, sehingga kalau dia menaikkan harga, dia akan memproduksi lebih banyak. Kalau P barangnya dia naik, dia akan menaikkan harga barang-barang dia. Ya, dan ini bukan cuma satu perusahaan, tapi semua perusahaan. Sehingga kalau semua harga barang-barang naik, semua perusahaan akan menaikkan outputnya, akan menaikkan jumlah supply-nya. Model ya, yang membentuk agregat supply curve ada sticky price dan ada imperfect information. Oh, saya punya. Oke, saya nggak lihat tadi. Oke. Habis agregat supply, kita hubungkan dengan Phillips curve. Ya, menggambarkan hubungan antara inflation dan unemployment. Kurvanya downward sloping atau upward sloping, teman-teman? Downward atau upward? Downward. Downward. Oke. Ya, kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah, menggambarkan hubungan yang negatif. Ada trade-off. Ya, ketika inflasi naik, unemployment-nya turun dan sebaliknya. Oke, ini adalah Phillips curve. Ini persamaannya Phillips curve. Oke, sip. Kenapa unemployment bisa naik atau turun? Kenapa inflation bisa naik atau turun? Kita lihat di sini ada 3 faktor yang bisa kita obrolin. Ya, yang pertama adalah unemployment. Nih di sini, gitu ya. Yang kedua adalah ekspektasi. Yang ketiga adalah shocks. Oke. Atau kalau kita mau obrolin pakai istilahnya MenQ,
ketiga penyebab ini bisa kita buat menjadi satu, ada yang namanya tadi demand pull, ada juga yang cost push. Demand pull itu adalah kenaikan demand, menambah jumlah output, kemudian menambah jumlah labor force, unemployment turun. Kalau unemployment turun, inflasi naik. Gitu ya. Ini demand. Sedangkan kalau dari sisi supply akan masuk ke cost push. Selesai deh. Jadi apa yang kita pelajarin selama 7 pertemuan kemarin, 6 sih ya, pertemuan 7, itu bisa dijelaskan dalam 7 slide aja, summary-nya. Nah, kelebihan teman-teman adalah kalian bisa, dan ini tips buat teman-teman ya, setelah saya lihat soalnya, udah semuanya ada di buku, teman-teman, ya, dan maksimalkanlah keutamaan kalian ini. Oke, ini juga kalau nanti kerjakan secara closed book, saya rasa ini berat. Berat kenapa? Karena perlu hafalan yang cukup banyak kalau ngeliat dari soalnya. Tapi karena kalian open book, yang perlu kalian perhatikan adalah waktu. Oke, jangan sampai keasikan jawab, karena semuanya bisa dijelasin, gitu ya. Semua bisa dijelasin panjang lebar. Jangan sampai keenakan jawab, nanti nggak sampai selesai soal-soalnya. Oke, nah, contoh, saya pertanyaan seperti ini, sudah saya jawab sih ya. Gimana cara jawab yang paling pas di kelas saya, gitu ya. Tadi gini, jelaskan apa yang terjadi pada pasar keuangan di ekonomi tertutup jika BI mengurangi jumlah uang yang beredar, ceteris paribus. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita kasih kurva. Ya, kurva apa teman-teman yang paling pas? Liquidity preference. Oke, pasar keuangan. Yang pertama adalah liquidity of preference. Habis itu? LM. Oke, mengarah ke kurva LM. Kita kasih kurvanya dulu. Ya. BI mau mengurangi jumlah uang yang beredar. Ya. Maka yang pertama kali bergeser adalah kurva money supply. Gitu ya. Money supply turun, equilibrium interest turun, naik dari R1 ke R2. Oke. Kemudian hal ini menyebabkan bergesernya kurva LM1 ke LM2. Apakah ada yang berubah? Y-nya tetap, R1 naik ke R2. Atau kalau mau dibentuk paragraf yang bagus, mungkin saya akan menjawab seperti ini. Ya, pengurangan jumlah uang yang beredar akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran uang pada teori of liquidity preference yang pertama. Ya, sehingga tingkat suku bunga naik dari R1 ke R2. Ya, sehingga pada kurva LM untuk Y yang sama, ya, nilai R-nya naik dari R1 ke R2. Hal ini menyebabkan pergeseran kurva LM ke kiri atau ke atas, upward slope. Kesimpulannya, output tetap, sementara tingkat suku bunga akan naik. Saya rasa ini sudah cukup, teman-teman. Oke. Satu paragraf ini, itu cukup buat saya untuk menilai pemahaman teman-teman. Semuanya udah jelas. Oke. Tentu saja kalau ditanya adalah ada hubungan IS sama LM, ditambahin lagi satu, mengenai pergeseran IS-nya. Tapi kalau yang ditanya contohnya, template-nya hanya ini, maka nggak usah panjang-panjang jawabnya. Oke, dengan satu paragraf ini, menurut saya ini sudah menggambarkan kemampuan teman-teman untuk menjelaskan fenomena ekonomi yang diberikan di soal. Oke? Oke. Ada pertanyaan? Belum sebenarnya, Pak. Oke. Benar? Jadi tips pertama, nggak ada soal hitung-hitungan. So, fokuskan pembelajaran kalian ke intuisi dan menjelaskan pergeseran kurva. Oke. Yang kedua,
soalnya ada 8, dan menurut saya jawabannya akan banyak. Oke. Jadi perhatikan waktu. Oke, jangan sampai keasikan ngerjain di awal, yang nomor-nomor belakang dan nomor 1 sampai 5 tulisannya bagus banget gitu ya. Nomor 6 sampai 8 tulisannya astagfirullah gitu kan ya. Tolong kasihani saya gitu ya. Tenang, meskipun tapi nggak usah khawatir. Wah, tulisan saya udah jelek banget, pasti nilainya berantakan. Enggak. Saya akan berusaha sepenuh hati untuk membaca. Ya. Tapi tolong kasihanilah saya gitu ya. Kalau memang teman-teman bisa nulis yang lebih terbaca, akan sangat saya hargai. Ya. Mungkin ada beberapa orang yang nggak bisa tulisannya mau nggak mau pasti jelek, ya. Dan mungkin itu bawaan, ya. Sama kayak anak saya yang cowok, ampun tulisannya gitu ya. Tapi nggak usah bagus-bagus banget, tapi bisa terbaca udah oke buat saya. Oke, jadi perhatikan juga tulisannya. Ya. Meskipun itu tidak akan mengurangi nilai kalian. Aduh, ada kemarin salah satu mahasiswa lah, saya pengen ngasih komentar nih, tulisannya jelek banget gitu, cuman terbaca kok ya, meskipun saya mesti harus gedein file PDF-nya, masih terbaca teman-teman. Tapi kalau kalian bisa ngasih tulisan yang lebih bagus, itu artinya kan memberikan sodakoh buat saya, gitu ya, memberikan kemudahan buat saya buat koreksi. Nggak ada hubungan sama nilai, tenang aja. Insya Allah nggak ada, saya akan berusaha fair, nggak ada hubungan sama nilai. Oke. Ketiga adalah manfaatkan keunggulan kalian. Oke. Saya kasih bocoran bahwa nanti akan ada beberapa istilah yang mungkin nggak pernah saya sebutkan di kelas. Beberapa tuh nggak lebih dari 5, nggak banyak, gitu ya. Tetapi saya akan fair. Saya kasih ke teman-teman bahwa hal tersebut bisa dicari dengan mudah di buku. Bisa pakai control find, bisa pakai hafalan kalian, atau kalian bisa googling. Oke. Istilahnya aneh, tapi ketika kalian cari, kalian akan bisa langsung menghubungkan ke konsep jawabannya. Dan soal ini adalah, saya kasih teman-teman, ini adalah soal konsep high risk, high return buat kelas saya. Kalau kalian mengerjakan, dan kalian benar, akan saya kasih nilai yang sesuai. Tapi kalau kalian memilih nggak menjawab sesuai dengan konteks yang ditanyakan, it's okay. Saya akan fair, akan saya pindahkan bobot soal di soal tersebut ke soal yang lain. Oke? High risk, high return. Tapi itu sangat mudah sih. Kalian bisa control find di buku Menq. Buku Menq bisa control find-nya. Yang punya notebook gitu ya. Kalau kalian tahu kan cara control find? Nggak mungkin nggak tahu lah. Ya. Tinggal dicari kalau yang mau dibahas gitu. ISLM apa? Ekspansif. Paling tinggal menyesuaikan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia aja. Well, no big deal lah buat anak standar saya. Kalian harus belajar gitu kan. Jadi insya Allah bisa. Soalnya relatif agak textbook, tapi text time buat menjawabnya. Oke. Kayaknya itu cukup itu aja lah. Takut saya tergoda untuk ngomong lebih banyak mengenai konsep soalnya, tapi saya rasa udah banyak lah. Sama dengan yang saya kasih tahu ke teman-teman di 306. Supaya sama kedudukannya. Silakan tanya ke 306 apakah ada informasi lebih yang saya sampaikan. Insya Allah enggak. Sama persis. Oke. Coba cari bocoran ke teman-teman di kelasnya Pak Arif, siapa tahu ada informasi yang lebih banyak, gitu ya. Well, itu privilege masing-masing dosen. Saya sudah ngasih tahu yang perlu teman-teman siapkan. Oke, ada yang mau tanya teman-teman? Materi aman? Oke. Oke, kalau memang nggak ada, saya berharap yang terbaik buat teman-teman. UAS-nya bukan cuma makro, bisa mendapatkan hasil yang optimal, sesuai dengan harapan, sesuai dengan effort, gitu ya. Terus saya juga berharap masalah-masalah yang eksogen gitu ya, variabel kayak internet mati, tiba-tiba komputer yang buat ngelihat PDF-nya, kenapa saya harap itu nggak terjadi buat teman-teman selama UAS. Karena hal itu tuh hal kecil, tapi dampaknya besar. Jadi sebelum minggu depan, nah pastikan nih, komputer aman, cari jadwal apakah First Media atau Indihome kasih jadwal pemadaman atau enggak. Itu hal-hal yang variabel-variabel yang kalian anggap nggak penting karena kalian fokus belajar ternyata penting. Oke?
jadi jangan sampai hal itu terjadi sama kalian. Oke? Terus, dengan kalah penting saya menyampaikan bahwa kalian, kemarin ada yang nanya, Pak, gimana soal penempatan kita? Ini masih ditanya juga sama teman-teman, saya bingung deh. Kalian nggak usah mengkhawatirkan hal itu. Ya, kan masa depan itu unpredicted, gitu ya. Kita bisa expected, tapi itu kan unpredicted, ya. Jadi tenang aja. Oke. Saya itu, kalau boleh share pengalaman saya aja, saya kuliah di D3 Akuntansi, teman-teman. D3 Akuntansi, kerja di instansi pajak, bukan instansi yang saya pilih. Tapi karena IP saya pas-pasan, saya harus masuk DJP waktu itu. Milihnya apa waktu itu, Pak? Saya milihnya waktu itu ada badan namanya BAKUN, Badan Akuntansi Negara. Mungkin kalian nggak kenal ya. Sekarang mungkin kalau nggak salah gabung sama Direktorat Jenderal Anggaran. Karena saya anak akuntansi gitu kan ya. Anak akuntansi nggak ahli-ahli banget soal pajak. Saya nggak dapat pajak banyak waktu itu. Karena saya di akuntansi. Yang keren waktu itu namanya BAKUN, Badan Akuntansi Negara. Tapi memang waktu itu sudah dengar-dengar mau dilikuidasi. Tapi tetap saya milihnya ke BAKUN. Tapi karena IP-nya pas-pasan, ya, mohon maaf ya dosen kalian ini IP-nya pas-pasan teman-teman. Akhirnya digelontorin ke yang institusi yang milihnya banyak, yang menyediakan tempat banyak, yaitu ke DJP. Di DJP, saya kerja jadi programmer dari lulus sampai 7 tahun berikutnya. Kelihatan kan? Dari akuntansi, masuk ke pajak didikelatin 3 bulan pajak, wah udah ngerti pajak, udah belajar pajak secara sungguh-sungguh, sampai ngapalin KUP saya waktu itu. Ya, saya ngerasa kalau nggak tahu peraturan, maka nggak bisa dipajak. Saya tahu gitu. Saya udah ngapalin, fokus KUP, PPH, PPN, ternyata saya kerja di Direktorat IT. Keren kan? Artinya apa? Nggak ada hubungan sama sekali. Akuntansi, pajak, IT. Dan IT itu saya kebayang sama saya adalah saya akan menciptakan suatu aplikasi berhubungan dengan perpajakan. Tapi qadarullah, bukan di unit itu. Saya menciptakan aplikasi berbasis web untuk kebijakan pimpinan. Jadi saya bikin dashboard, bikin data penerimaan, yang sebenarnya saya nggak tahu gimana cara bikin web. Ya, saya emang suka komputer lah, saya game gitu ya, yang nggak ada hubungan sama kerjaan. Saya senang bongkar-bongkar hardware, yang nggak ada hubungan sama pekerjaan juga. Oke, saat pekerjaan saya harus bikin aplikasi berbasis web. Belajar PHP dari nol. Di sekolah enggak. Mohon maaf ya, bukan mau jelek-jelekin DJP. Cuma waktu itu emang saya benar-benar nggak dikasih pemahaman dasar. Saya harus cari tahu sendiri, belajar mengenai Oracle sendiri, mengenai MySQL sendiri. Buat teman-teman yang senang komputer mungkin pernah dengar lah istilah ini. Tapi bisa kok. Ya. Habis dari situ saya kuliah ekonomi. Iya loh, beda lagi sama sekali. Benar-benar berbeda. Kenapa saya ngambil ekonomi? Karena adanya itu. Oke, saya mau ngambil kuliah IT, nggak dapat beasiswanya. Kemudian, saya sempat S1 sambil kerja tadi ya, ambil akuntansi juga. Akuntansi pun bukan karena pengen akuntansi, tapi karena pengen pakai jaket kuning. Oke, ya mungkin teman-teman juga ada yang punya keinginan sama kayak saya, ya nggak? Saya tuh pengen banget jadi anak UI. Mungkin karena rumah saya dekat sama UI, nggak ada alasan lain sebenarnya. Karena rumah saya dekat sama UI, jadi ya udah tuh gue kuliah di UI aja. Tapi ternyata takdirnya menghendaki saya kuliah di STA. Jadi satu saya di UI hanya karena supaya saya dapat jaket kuning. Meskipun seumur-umur nggak pernah saya pakai jaketnya, kecilan juga. Dan saya gede, jaketnya kecil. Mimpi, cuma memenuhi mimpi doang. Akuntansi, nggak ada hubungan sama pajak, nggak ada hubungan sama IT. Di akuntansi belajar advance accounting, belajar makroekonomi, yang, mohon maaf, nggak kepake sampai saya kerja selama 7 tahun di bagian IT. Oke, jadi saya malam belajar akuntansi, pulang sekolah, saya buka komputer, saya belajar programming lagi, sampai kantor, kerja. Itu rutinitas yang harus dijalanin, ya kan? Kuliah ekonomi. Ekonominya ngambil ilmu ekonomi lagi di UI. Di UI lagi kebetulan saya dapat. Tahun pertama di UI, tahun kedua di Australia. Ilmu ekonomi itu, seperti yang kita belajar selama 14 pertemuan ini, namun dengan level yang 2 kali atau 3 kali di atas ini. Artinya kita nggak cuma ngomongin soal model, tapi ngomongin kenapa bisa jadi kok kastarnya bisa seperti itu, isinya cacing-cacing semua, turunan, integral, hal-hal yang nggak pernah saya temui juga sebelumnya. Di D3 akuntansi, S1 akuntansi nggak pernah,
di kursus pajak nggak pernah, ketika bikin program nggak pernah. Lompat lagi ke Romo. Nah, terus begitu pulang dari S2, kalau pas keluar negeri mungkin banyak cerita nggak enaknya ya, cuman supaya kalian termotivasi, enak kok gitu ya, intinya enak lah. Meskipun ada malam-malam yang tidak bisa tidur gitu ya, tapi itu terganti kok sama bisa main badminton di luar negeri. Maksudnya banyak pengalaman baru di sana. Ya, saya berharap teman-teman termotivasi untuk melanjutkan pendidikan. Pulang, saya masuk ke PBB. Ketika saya masuk ke peraturan PBB, maksud saya, gitu ya, masuk ke Direktorat Peraturan Perpajakan, wah semangat saya, wah peraturan, gitu ya. Saya masih ingat, dulu waktu lulus D3, saya belajar peraturan doang, man. Itu yang saya pegang. Masuk ke peraturan perpajakan, tapi di subjek peraturan PBB. Hal pertama saya tanyain adalah, begitu saya masuk ke Departemen PBB, emangnya PBB masih dikelola sama kita? Itu jujur, saya ngomong sama bagian kepegawaiannya. Oh, masih ada PBB kebun hutan tambak. Oh iya, kirain PBB itu cuma PBB rumah doang. Jadi saya masuk lagi ke dunia yang sama sekali nggak saya tahu. Apa ini PBB hutan kebun tambak ini apa nih, PBB konsep apa? Survive aja. Oke, jadi teman-teman, apa yang di depan kalian itu mungkin beda sama apa yang dibayangin. Sama kayak saya bayangin, wah saya belajar akuntansi. Meskipun IP-nya pas-pasan, kayaknya ngomongin akuntansi nih nanti nih, selama sisa dari umur hidup saya. Buktinya, di hari ini, saya jauh banget dari akuntansi. Saya kalau suruh ngajar pengantar akuntansi satu gitu misalnya, yang cuma ngomongin debit kredit gitu ya teman-teman, kayak saya nggak pede nih kayaknya nih. Meskipun saya anak di akuntansi S1, kayak saya nggak pede. Tapi juga kalau saya suruh ngajarin gimana cara bikin program, mungkin saya masih agak pede lah. Karena saya praktek. Meskipun saya nggak punya academic background-nya. Jadi buat teman-teman yang mengkhawatirkan pekerjaan, penempatan, oke, nggak masalah, itu wajar banget. Tapi jangan sampai itu mengganggu proses kalian yang di kampus tan. Gitu ya. Lewat kok bentar lagi. Kalian udah semester berapa nih? 3 ya. Nah, tinggal dikit lagi. Kalau udah semester 3 kan, tinggal setengahnya lagi. Begitu kalian lulus, itu jalan terbuka lebar buat kalian. Kalian memilih yang mana, itu saya baru contoh dari satu saya aja udah belok-belok nggak jelas kesana kesini sampai akhirnya bandarat di PKN STAN. Oke, jadi buat teman-teman yang mengkhawatirkan penempatan, buat teman-teman mengkhawatirkan kerja di mana, itu belum ketebak kok. Kakak-kakak kelas kalian, gitu ya, yang ketika lulus saja peraturan bilang bahwa Kemenkyu nggak akan nerima, saya begitu keluar pengumuman, sebagian besar di DJP, sebagian besar Kementerian Keuangan. Ada sebagian aja yang di Pemda, di institusi lain, bahkan banyak mahasiswa pembimbing akademik saya yang bilang, Pak, saya kenapa di Dirjen Pajak ya Pak, padahal saya milihnya di Pemda. Jadi, kita nggak bisa nebak apa yang ada di depan, teman-teman. Oke. Fokus aja dulu ke kampus dulu, jangan sampai kayak saya, nyesal gitu kan, waduh IP-nya pas-pasan gitu ya. Malu kalau ngomong ke mahasiswa, enak kayak Pak Eri gitu kan, wah Pak Eri dulu IP-nya 10 besar gitu, kalau di kalian kan, selama di kampus tan. Kalau saya prestasi di kampusan, saya diem aja deh kayaknya deh. Nggak bener waktu di kampusan itu kerjaannya, ya begitulah. Bagian yang bagus-bagus saja yang saya ceritain. Oke. Dan bahkan buat lulusan STAN yang justru tidak berkiprah, justru tidak berkarir di Kementerian Keuangan, saya bisa ceritain lebih dari 5 orang yang justru karirnya lebih cepat dari teman-teman di Kementerian Keuangan. Oke, birokrasi, harus nunggu berapa tahun baru boleh sekolah, banyak hal-hal yang dalam tanda kutip membatasi kita. Plus minus. Jadi, Kementerian Keuangan ada plusnya, ada minusnya. Di non-Kemenkyu ada plus, ada minusnya juga. Oke? Jadi buat teman-teman mungkin ketika saya D3 juga gitu, kepikiran cuma di Kementerian Keuangan doang. Tapi saya buka nih, open mind buat teman-teman. Bahwa seandainya qadarullah harus nggak di Kementerian Keuangan, oke? Diamond is diamond. Ya nggak? Kalau memang kalian punya potensi, nggak usah khawatir. Justru di tempat non-Kementerian Keuangan, kalian malah akan lebih dibutuhkan. Kalian malah akan lebih dipandang, wah anak STAN nih. Oke?
berbeda nanti pandangan anak stan baru masuk ke DJP. Anak stan baru ya, tuh bikin kopi kan gitu tuh. Fotokopi. Nah gitu. Karena yang ngomong urusan stan, ya sama aja kayak gue gitu kan. Jadi ini cerita nyata maksudnya. Ini yang terjadi di angkatan saya ketika saya ngomong sama teman-teman yang waktu itu milih penempatan di Kemendagri. Itu ada sekitar 2005 itu berapa 50 orang atau berapa puluh orang gitu ya. Puluhan nggak sampai 100 yang masuk di Kemendagri. Ada sebagian dari Kemendagri pindah ke Kemenpan. Itu perlakuan orang-orang yang ada di sana berbeda dengan kami yang masuk ke Kementerian Keuangan. Jujur aja gitu, ya enggak? Anak sekali, anak baru ya, sini, angkat telepon. Ya itulah yang terjadi, teman-teman. Maksudnya, kita dianggap sama kayak senior-senior kita. Jadi, plus minus. Oke? Intinya, jangan mengganggu proses kalian di kampus. Yang terjadi ke depan, belum tahu. 2 bulan yang lalu bilang kampusan nggak akan nerima mahasiswa lagi. Oke? Sekarang bilang bahwa gedung udah jadi. Teman-teman belum pernah kampus ya? Udah ada gedung baru, teman-teman. Di tempat parkir motor itu, sekarang udah ada gedung, udah 6 lantai lah, yang belum bagus, belum ada catnya, belum, tapi udah naik. Udah ada 6 lantai. Twin Tower, jadi 6 lantai tapi 2 gedung. Loh, katanya nggak nerima mahasiswa. Buktinya masih ada gedung. Ada kemungkinan nerima mahasiswa lagi. Jadi, nggak usah terlalu terpengaruh sama apa yang kemungkinan terjadi. Well, berencana boleh, tapi jalanin aja dulu. Itu ya. Oke, sip. Panjangan ngomongnya. Saya akan bebaskan teman-teman dari kewajiban hadir di kelas saya. Good luck buat UAS-nya, good luck buat perjalanan selama sampai habis di STAN nanti. Semoga kita bisa ketemu di kampus lah ya. Sama saya kangen juga situasi di kampus, pengen pindah ke STAN karena pengen ketemu atmosfer kampus yang kayaknya nggak kerasa nih di media Zoom. Ya, ini gini doang gitu ya. Duduk aja, pegel di pinggangnya ya. Kalau di kampus saya nggak bisa sambil diri, bisa sambil ngobrol ini itu, datang ke tempat duduk kalian, nanya apa yang kurang, karena kadang nggak tahu ya, anak STAN itu nggak menanya di depan kelas, tapi kalau lagi nyamperin ke mejanya langsung nanya banyak, sampai teman-teman yang lain pada ngapain sih Pak Adi di belakang banyak lama banget, tapi itu nggak bisa saya lakukan di media Zoom ini. Oke, semoga kita bisa ketemu di circumstance yang lebih nyaman. Oke, terima kasih buat atensinya teman-teman, terima kasih buat partisipasinya. Sorry kalau penjelasannya ngawur, banyakkan bercanda. Saya kadang-kadang kalau evaluasi dari teman-teman, Pak Adi ini terlalu santai katanya. Harusnya kita dikasih tugas lebih banyak, Pak. Ada yang ngomong kayak gitu loh ke saya. Harusnya Bapak lebih strict sedikit, jangan terlalu santai. Susah menyenangkan semua orang emang. Ada yang lebih senang digalakin, ada yang senang dikasih kebebasan, model saya gitu kan. Ya, sorry buat teman-teman yang nggak bisa saya akomodasi kemauannya. Oke? Good luck. Terima kasih buat atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat Pak Ketua Kelas, Mas Fikri, Mas Yofi, Mbak Syasya yang udah bantuin saya, terima kasih. Oke? Good luck ya. Sama, Pak. Oke. Mohon maaf Pak, izin untuk foto bersama gitu Pak. Oh iya, boleh. Oke, boleh. Saya mau pakai Teman yang on cam. caranya pakai kacamata tuh di Zoom gimana teman-teman? Saya kemarin sama kelas sebelumnya pada pakai kacamata. Aduh, saya lupa caranya gimana. Saya pakai lipstick aja, Pak. ada yang bisa pakai. Ya, saya nggak tahu lagi gimana caranya. Oh, ada nih. Oke, silakan yang mau. Saya udah foto tadi. Nanti saya jepret lagi tanpa sepengetahuan teman-teman lah. Oke Pak, izin saya gini Pak, mimpin untuk foto Pak. Oke, kita foto, siapkan saya. Manisnya 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Oke, manisnya 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Good luck ya, sekali lagi good luck. Semoga UAS-nya dimudahkan. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Good luck teman-teman. Sebelumnya saya akhiri ya. Saya tutup ya.